Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Bagja Pangestu dengan NPM 18351038 dari kelas 7D. Kali ini saya akan mempresentasikan cara konfigurasi domain name server di server Linux. Server Linux yang saya gunakan di sini berdistro Debian. Juga udah terinstall di VirtualBox saya Debian Linux-nya. Pertama-tama kita harus menghubungkan dulu VirtualBox kita dengan laptop kita yang sekarang ini, yaitu Windows. Untuk nanti kita akan ngetes apakah bisa domain name server kita di ping dari laptop kita. Pertama-tama kita masuk ke settingnya, ke network, kita hidupkan adapter 2-nya. Setelah itu kita pilih host only adapter, namanya seperti ini, VirtualBox only Ethernet adapter. Nanti di sini kita kasih yang allow all. Nanti di jaringan laptop kita, di adapter jaringan kita nanti muncul. Pertama-tama kita setting dulu. Kita setting dulu apanya? Kita setting dulu IP untuk adapter 2-nya. Caranya nano etc network interface. Di sini kita buat konfigurasi untuk adapter jaringan 2, yaitu addressnya menggunakan 192.168.1.1, yaitu tipe C. Setelah dikonfigurasi seperti ini, kita tinggal Ctrl O, Enter, Ctrl X. Ctrl O tadi untuk simpan. Setelah itu kita cek, cara ngeceknya. Nah, jadi tadi itu udah terkonfigurasi. Sekarang tinggal kita masuk ke Windows kita. Konfigurasi untuk Windows kita. Di sini adapternya kita cari. Nah, di sini sudah ada karena tadi kita udah ngaktifinnya. Tinggal kita setting di properties. Kita menggunakan IP versi 4, jadi kita setting yang ini ya. Tinggal kita masukkan default gateway-nya. Kita masukkan default gateway-nya itu default apa? IP server kita tadi. Samain, sudah tuh subnet max-nya sama juga. IP address-nya kita naikin angkanya satu lagi, jadi 2 di belakangnya. Karena IP address nggak boleh sama. Yang tadi untuk server, yang ini untuk client. Kita oke kan? Seharusnya ini laptop Windows kita udah terhubung dengan server Linux kita. Setelah itu kita masuk ke Linux-nya. Untuk setting domain name servernya, kita harus download dulu layanan domain name servernya. Di sini saya menggunakan bin 9. Cara installnya apt install bin 9. Cara install bin 9-nya seperti ini, cukup ketik seperti itu aja, tekan enter. Karena saya sudah menginstalnya, jadi nggak perlu lagi. Kita cek apakah bin 9 saya sudah berjalan. Oke, di situ ada tulisan berwarna hijau yang mengatakan running, artinya bin 9 saya sudah berjalan. Kita keluar. Kita masuk ke bin 9 kita. Cara masuk ke bin 9-nya ini saya tadi udah mulai dulu sebelum merekam. Ini cara masuknya cd/etc/bin. Artinya kita nanti akan masuk ke dalam folder bin kita. Jadi di bin ini nanti ada 3 file yang harus kita konfigurasi. 3 filenya yaitu db127, db lokal, sama nameconf default zone. Karena kita nggak mau ngerusak file aslinya, maka kita kopikan db127 sama db lokalnya. Cara copy seperti biasa di Linux, cp, nama filenya, itu nama kopiannya. Apa mau kita kasih nama? Di sini saya kasih nama db192. Tinggal copy aja, ntar nanti akan tercopy di situ. Setelah itu lokalnya sama juga caranya, cp
db.local, kasih nama kita, nama yang pengen kita kasih. Oke, tinggal enter. Nanti kita arahin konfigurasinya ke 192 sama firly BP-nya. Cara ngarahinnya di emmet conf default zone. Caranya kita nano conf default zones. Nah, di sini zone yang paling atas nih kita ganti jadi, sebelumnya ini localhost, kita ganti jadi firly bp.net. Arahin filenya ke file kita tadi, db firly bp. Nanti di firly bp ini kita konfigurasikan juga. Dan tuh ini zone atasnya ini kita balik dari 192.168.1.1 jadi 1.168.192. Saya juga nggak tahu kenapa dibalik. Setelah itu arahin ke dalam file yang kita buat tadi juga, db192. Setelah dua ini aja yang dikonfigurasi, setelah itu tinggal save, Ctrl O, Ctrl X untuk keluar. Pertama-tama sudah itu kita konfigurasi yang firly bp dulu lah. Nano firly bp. Ups, nggak ada. Oh ya. Nano cara konfigurasinya seperti ini. Di sini tadi awalnya localhost, kita ubah jadi firlybp.net. Sesuai dengan terserah. Di sini juga kita konfigurasi firlybp.net. Di sininya kita konfigurasi ke IP kita, IP server kita. Untuk www IP server kita, untuk FTP juga IP server kita. Kita keluar, kita save, Ctrl O, Ctrl X. Kalau ingin melihat file originalnya, kita lihat. Nah, file originalnya seperti ini. Localhost, di sininya localhost. Kita ganti tadi jadi firlybp.net. Di sini juga kita ganti firlybp.net. IP-nya ngarah ke IP yang default-nya 127. Di sini juga localhost itu sistem default-nya. Tinggal kita keluar. Ups, salah tekan. Udah. Sekarang kita konfigurasi lagi 192 tadi. Nano db 192. Di sini kita konfigurasi juga hampir mirip seperti yang tadi. Ininya tadi itu localhost, di sini localhost, kita arahin ke domain name server kita. Domain name server kita terserah. Di sini saya menggunakan nama saya. Dirubah. Ini juga name servernya dirubah juga jadi firlybp.net. Di sini juga www.firlybp.net, ftp firlybp.net. Nanti ngarah langsung ke IP kita. Setelah itu Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kalau ingin melihat file aslinya, nano 1 db 127. Ini file aslinya, ngarah semuanya ke localhost. Oke. Jadi yang localhost ini kita rubah jadi name server kita. Karena nanti kalau ngakses ini sebenarnya kita bisa aja langsung ke localhost gitu, tapi kita pengen nama kita, maka kita rubah. Ctrl X. Setelah itu, jadi kan tadi ini kan udah tersetting semua. Jadi dari sini nih dia bakal ngarahin langsung ke file yang kita baru tadi, file kita buat tadi. Jadi nggak ngerusak file aslinya. Sewaktu-waktu mana tahu kita ingin kembali ke file aslinya. Oke, Ctrl X. Setelah semua ini kita masuk ke resolve conf. Mana dia resolve conf? Kita masuk ke sini.
Ini etc resolve conf. Di sini kita arahin name server kita, yaitu ini. Ini seharusnya nggak ada. Domainnya ini, search-nya ini. Itu tinggal kita Ctrl O untuk save-nya, Ctrl X. Tinggal kita restart bit 9 kita. Caranya system ctl restart bit 9. Restart bit 9. Oke, sepertinya itu udah ke restart. Coba kita cek IP kita, apakah IP kita sudah berjalan. Caranya ns lookup IP kita 192.168. Oke, di sini terlihat nama dari IP kita itu udah jadi www.firlybp.net. Tapi kita coba cek juga apa kita domain name server kita, ns lookup firlybp.net. Oke, di sini juga udah namanya firlybp.net. Nanti ngarahin ke IP kita yaitu 192.168.1.1. Seharusnya ini udah bisa. Coba kita ping apa kita domain name server kita dari server ping firlybp.net. Oke. Itu kayaknya udah reset. Oh ya, udah keterima semua, artinya domain name server kita udah bisa di-ping dari servernya. Itu nggak ada yang loss. Kita coba dari klien, apakah dari klien juga bisa? Langsung saja kita ping firlybp. Juga keterima semua, nggak ada yang loss. Ini kan di sini firlybp langsung ngirimnya tuh ke server, karena domain name server ini sejatinya cuman alias dari IP kita yang ini. Karena tujuan domain name server adalah untuk mempermudah manusia mengingat servernya. Jadi nggak mungkin manusia bakal ngehafal satu persatu dengan angka ini, makanya dialiaskan dengan nama-nama atau huruf-huruf seperti firlybp.net ini. Itulah tujuan dari domain name server. Begitulah presentasi saya hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.